asah dirimu, kilaukan dirimu sebagai mutiara. Kemudian keinginan itu ya diperjuangkan, harus betul-betul disungguhi. Hai teman-teman semua, di video kali ini akan menayangkan kisah anak desa yang berhasil kuliah S2 di luar negeri. Dia adalah anak yang terlahir di pelosok desa. Dia terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Kedua orang tuanya adalah seorang petani. Namun, meskipun secara ekonomi kurang mampu, dia berhasil menempuh studi di luar negeri dengan predikat terbaik. Bahkan sebelum kuliah S2 di Turki, dia juga pernah diutus untuk studi di Amerika dan di Australia. Untuk lebih tahu lanjut bagaimana ceritanya, yuk kita simak hasil wawancara dengan beliau di video berikut ini. Oke, nama saya Biji Sujipto kalau yang terekam dalam official dokumen. Kalau nama panggilannya di sini Jipto. Terus nama pena saya BJ Bernando J Sujipto. Itu nama saya. Saya lahir di tahun 1986, tapi kemungkinan tanggal tidak tepat karena bapak dan ibu saya itu tidak punya perhatian khusus lah untuk tanggal kelahiran. Jadi kalau yang di dokumen itu 24 Februari 1986. Saya sekolah SD ME itu ya di sini, di kampung ini, Kampung Tanggulun, Desa Montorna, Kecamatan Songsongan, Sumeneb, Jawa Timur, Madura. Untuk melanjutkan studi untuk SMTS dan Aliyah, keluarga saya memilih untuk memondokkan saya di Pondok Pesantren Anokoya. Nah, dari sana saya belajar di bangku sanawiyah atau SMP ya, dan juga di bangku Aliyah atau SMA selama kurang lebih 7 tahun, karena 1 tahun untuk pengabdian dari pesantren. Dan taruhlah untuk belajar secara serius ya ketika di pondok pesantren. Kalau di kampung ya sebagai layaknya anak-anak kampung, saya bermain permainan tradisional yang waktu itu ya tidak ada yang namanya dunia digital itu. Jadi ya mainnya main hazanah permainan tradisional di sini seperti pentengan, main seloduran, main peta umpet, main polisi-polisian, main apa segala macam permainan yang kira-kira bisa kita bikin sebagai permainan, sebagai hiburan. Nah, kalau lagi hujan, karena di sini juga dekat sungai ya kita main renang-renang air bah itu yang habis hujan. Ya itulah dunia anak kecil. Memang saya sangat ingat waktu masih di kampung ini. Untuk kasus-kasus di Madura mungkin secara umum ya itu sudah jadi kecenderungan umum bahwa pendidikan pesantren itu menjadi setidaknya 2 hal sekaligus bagi orang tua. Pertama memang alternatif karena tidak ada sekolah umum di desa-desa, taruhlah untuk SMP SMA, dan kemudian menyerahkan pendidikan ke pesantren, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, karena memang pesantren menjadi semacam wahana ya, ruang pendidikan untuk para anak-anak kecil ini, anak-anak remaja ini belajar agama. Itu kalau saya lihat. Jadi motivasi orang tua saya, orang tua di kampung-kampung secara umum ya punya pandangan seperti itu. Jadi kenapa kemudian rata-rata anak-anak muda di Madura itu, khususnya juga di Sumeneb, di Pamekasan tentu saja, itu selalu memilih pesantren karena sangat lekat ya, sangat dekat antara pesantren dan masyarakat Madura, sehingga masyarakat Madura kan secara gamblang bisa disebut sebagai masyarakat santri atau sejenisnya lah. Nah, karena memang ya orang-orang Madura, anak-anak Madura sudah harus fasih belajar Al-Quran, baca Al-Quran, itu bekal yang memang jadi tanggung jawab secara lekat ya, secara emanen ya, dengan orang tua yang ada di Madura sendiri. Sehingga seperti tidak rela misalnya kalau anak-anaknya lulus dari sekolah tidak bisa baca Al-Quran misalnya, itu satu hal yang aib. Dan itu yang saya kira sangat bagus ya, dan ini sudah masuk sebagai bagian dari pengetahuan kultural masyarakat Madura sendiri.
Nah, kalau kemudian ditanyain sejak kapan mimpi itu muncul, tentu saja bersamaan dengan waktu itu ketika saya setidaknya di Aliyah, di Anokoya. Saya mulai membaca laporan-laporan internasional di majalah-majalah Tempo misalnya. Itu kan menarik. Jadi imajinasi saya tentang luar negeri itu muncul gitu. Selain itu juga bacaan-bacaan, cerita-cerita, novel misalnya, itu juga mempengaruhi saya untuk istilahnya lebih luas. Ternyata kehidupan ini tidak sesempit di sini, di pesantren, di Sumeneb, di Indonesia, tetapi juga ada kehidupan-kehidupan di luar yang itu tentu saja tentu saja itu akan memberikan banyak pengalaman. Kalau saya misalnya bisa ke luar negeri. Kapan sebenarnya, kenapa mimpi ke luar negeri ini menjadi semacam keseriusan gitu ya? Kalau boleh saya sedikit kembali kepada pengalaman masa kuliah. Saya di semester 4, 5 itu sudah pernah ikut beberapa kegiatan konferensi nasional misalnya. Pengalaman kuliah di luar negeri itu menjadi nilai plus yang menarik gitu. Jadi saya berjanji kepada diri saya sebelum lulus S1 saya harus ke luar negeri. Entah bagaimana caranya. Ternyata alhamdulillah lewat beberapa proses, beberapa kegiatan segala macam, ternyata ketika semester 5 lebih sedikit lolos ya di ILSP untuk belajar bahasa dan budaya di Amerika misalnya selama 2 bulanan. Ternyata setelah itu ketika saya menjelang lulus juga terpilih sebagai Muslim Exchange Program ke Australia misalnya. Dan saya itu belum lulus S1, itu saya juga ke Australia untuk short visit beberapa kegiatan di Australia. Nah ini yang kemudian membuat saya lebih percaya diri ya, saya bisa. Pengalaman ini saya rasa ya cukup, bukan cukup dalam artian sudah saya puas, tidak. Cukup untuk menunjukkan saya bisa seorang kampung apapun, seterbatas apapun pendidikan atau keluarga, background keluarga, tapi saya bisa menunjukkan itu. Termasuk ketika saya sudah mulai merancang melanjutkan S2. Kenapa saya misalnya bisa gitu ya, kalau kita ngomong bisa tidak bisa ya, bisa S2 ke luar negeri dan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya yang saya ceritakan tadi. Sebenarnya secara simpel itu lebih kepada bagaimana kita, ya siapapun kalau saya lihat punya hak ya, punya kesempatan, dan Allah akan berikan jalan itu saya yakin. Bagi teman-teman yang memang punya keinginan, kemudian keinginan itu ya diperjuangkan. Jadi tidak sekedar ingin itu, punya cita-cita ini itu, tapi kemudian tidak dipegang cita-cita itu. Itu simpelnya sebenarnya. Memang klise, sesuatu yang umum sebenarnya dan semua orang paham ini. Tetapi ketika mau menjalankan ini tidak semua orang bisa membuktikannya secara betul-betul gitu. Nah, kenapa kemudian saya bisa ke luar negeri, dalam konteks ini saya ke Turki gitu ya? Karena memang saya merasa begini, ketika saya lulus S1, saya masih merasa saya masih muda gitu waktu itu. Padahal secara usia, kalau kemudian ukuran usia S2, saya telat karena saya sudah nganggur 2 tahun. Setelah dari pondok pesantren saya 1 tahun nganggur. Mau kuliah saya 1 tahun nganggur. Artinya juga 2 tahun. Bayangkan, dan kuliah pun saya molor, tidak bisa kuliah tepat waktu. Itu sudah lama. Tetapi jiwa saya masih sangat muda. Saya lulus S1 sekitar usia 25. Ya sekitar itu. Itu bukan muda, mestinya 21, 22 anak-anak sudah biasa lulus S1 gitu. Tapi saya merasa lebih muda, saya harus punya kesempatan yang banyak, saya harus mencicipi kehidupan yang luas ini secara lebih merdeka ya, sebagai seorang personal, sebagai seorang sendirian gitu. Makanya kemudian saya udah berkomitmen, saya ingin melanjutkan kuliah lagi. Sebenarnya pilihan sebelum ke Turki saya ada punya 3 negara. Saya ingin ke Kuba misalnya, ingin ke India, juga ingin ke Turki. Saya tertarik karena saya ingin belajar manusia, background saya adalah sosiologi. Saya ingin bertemu langsung dengan masyarakat, bagaimana mereka mengelola dirinya dan segala macam. Dan India salah satu negara yang bagi saya itu menjadi laboratorium sosial. Nah, tapi beda aja. Tapi itu termasuk Turki. Takdir saya beda lah kalau kita ngomong kayak gitu. Akhirnya saya diterima di Turki. Nah, kenapa kemudian saya menserius di Turki? Ya karena itu tadi. Secara background sejarah, ingatan tentang kebudayaan Islam, Turki tentu itu bagian dari pengalaman belajar saya ya, karena saya kuliah backgroundnya dari MI misalnya, Sanawiyah, Aliyah, itu kan belajar
kebudayaan Islam itu kan sudah hal yang biasa, apalagi melanjutkan di UIN ya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, di mana saya kembali ngajar jadi dosen di sana gitu misalnya. Itu memperlengkap. Turki menjadi hal yang menarik bagi saya karena ada sisa-sisa sejarah kesultanan gitu ya, Ottoman misalnya, Utsmaniyah di sana. Nah, ketika di Turki pun karena tadi saya berangkat dengan kesungguhan dan saya mencintai apa yang saya lakukan, yaitu studi di Turki itu, maka saya mencintai negaranya, mencintai orang-orangnya, masyarakatnya, mencintai kesemuanya tentang Turki. Jadi saya ketika belajar ke Turki saya nikmat gitu. Saya belajar bahasanya dengan sangat oke lah, meskipun saya belajar bahasa asing itu nggak secepat mungkin orang-orang yang pinter ya. Saya agak telat gitu, lambat aja gitu ya. Tetapi saya sungguhan. Makanya sampai hari ini saya itu biasa menerjemahkan tulisan-tulisan sastra, karya-karya dari bahasa Turki ke bahasa Indonesia karena saya menikmati betul gitu, dan saya dapat keuntungan itu. Di samping itu saya juga riset setting kebudayaan politik Turki, dan buku-buku saya tentang Turki sangat banyak juga gitu. Jadi saya betul-betul menyelam sambil minum air karena ketika saya studi ke Turki, dan memang itu kemudian rancangan saya ya, saya bukan langsung merasa selesai hanya untuk masuk ke kampus, tidak. Tetapi saya datang ke masyarakat, saya bergaul dengan mereka, saya ketemu berbagai macam orangnya, dan kemudian ya oke, saya bisa alhamdulillah lulus dan menikmati banyak hal di Turki. Kemudian kenapa ketika S1 itu harus telat? Saya katakan di awal karena memang saya tuh nggak punya obsesi terlalu spesifik ya harus kuliah lulus tepat waktu, tidak. Saya menikmati kehidupan saya gitu ya di meja kuliah itu seenak-enak saya sendiri. Tetapi saya tetap punya target, saya punya keinginan. Jadi ya kalau dibilangin mungkin lambat kuliah itu sebuah kelemahan, mungkin di situ. Tapi saya tidak berpikir begitu. Karena satu sisi saya memang harus mempersiapkan ya finansial saya, living cost di Jogja, bayar kuliah saya sendiri misalnya, karena dari rumah, dari kampung sudah tidak mungkin. Otomatis itu tidak mudah. Ya, karena saya juga secara langsung tidak dapat beasiswa misalnya di S1-nya. Jadi saya harus mempersiapkan diri, ya menyiapkan kuliah saya sebaik mungkin. Terus kemudian karena dalam situasi-situasi tertentu ya, kenapa saya telat kuliah, telat lulus misalnya, ya karena saya cuti. Habis itu masih ya suka jalan-jalan misalnya, memanfaatkan nama mahasiswa misalnya. Itu beberapa hal gitu. Yang saya rasa penting dalam studi, dalam yang namanya mencari ilmu, thalibul ilm, itu bagaimana kematangan diri terbentuk, bagaimana mental saya terbentuk, bagaimana saya bisa mengisi kelemahan-kelemahan itu. Bukan soal gelar, soal kecepatan. Saya bukan generasi atau bukan orang yang berpikir begitu sampai hari ini. Sebenarnya apa ya, soal adaptasi suka duka atau apa istilahnya, saya nggak punya pengalaman spesifik tentang yang disebutkan sebagai ketidaksesuaian atau apa, enggak. Bahkan misalnya sejak saya pertama kali keluar negeri, misalnya ke Amerika, saya tuh pakai kaos Che Guevara, dan saya tahu apa kira risikonya. Tapi betul, ini sebagai sebuah tes gitu. Saya sudah isi pengalaman saya, bacaan saya tentang itu, jadi saya nggak kosong. Makanya ketika dia pakai kaos Che Guevara itu, aduh banyak sekali orang-orang melihat dengan sinis. Bahkan ada 3 orang yang komentar langsung, kenapa kamu pakai baju itu, misalnya ketika placement test atau apa. Tapi saya sadar itulah sebuah risiko dan saya ingin melakukan itu. Nah, sama juga ketika misalnya di Turki, saya paham dulu, saya pelajari. Dengan begitu saya tidak terkejut karena sesuatu yang akan terjadi di sana, kehidupan yang ada di sana sudah saya siapkan. Jadi nggak ada alasan era-era digital seperti ini punya suka duka. Itu soal manajemen mental saja. Baru kalau misalnya berangkat ke luar negeri karena terpaksa dan tersiksa, tentu saja trauma-trauma dan duka-duka itu akan muncul. Dan bahkan memang pengalaman duka itu harus dialami, didatangi, dicoba. Termasuk ketika di Turki, saya mencoba mengalami duka itu sendiri. Karena dengan begitu saya bisa menjadi kuat secara mental, secara kepribadian gitu. Jadi bukan
gampangnya ya, bukan yang enak-enak saja yang harus dinikmati dari sebuah proses yang bernama kuliah di luar negeri. Tidak, suatu yang paling suram sedikit sekalipun, sebatas memang kita mampu, why not, dicoba aja. Dari situ akan mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu tentu saja. Oh iya, tentu saja ya, bagi dosen khususnya di universitas di kota-kota ya, misalnya saya sekarang menjadi dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta misalnya, syarat S3 itu sudah tanda kutip wajib ya, itu satu secara administratif. Tapi ini saya terlalu tertarik sebenarnya, karena dengan gelar itu orang menjadi langsung apa ya namanya ya, kualifikasinya tertentu langsung bisa masuk. Melakukan ini harus gelar ini, duduk di sini gelar ini gelar ini. Itu oke lah, aksesoris ya. Saya nggak terlalu suka begitu. Saya lebih kepada kualitas diri kita masing-masing, bagaimana kita bersikap, moral kita kayak apa. Itu aja sih kalau dalam. Bagaimanapun juga studi apapun ya, tingkat apapun itu lebih kan seberapa jauh mematangkan dirimu kan begitu. Ya bagi orang yang misalnya mau ditambahkan seberapa jauh menyukseskan dirimu misalnya, oke. Seberapa jauh misalnya yang lebih duniawi lagi, seberapa jauh memperkaya dirimu kan ada begitu ya, oke, nggak apa-apa, itu pilihan yang bisa dari sedemikian alasan menempuh pendidikan tinggi itu. Nah dalam konteks saya misalnya, apakah ada pikiran untuk S3? Tentu saja, memang ada rencana, sudah jelas. Jadi setidaknya 2 tahun ke depan saya sudah kuliah S3. Dan karena saya di kampung ini masih ada ibu, ya ibu sudah semakin tua, dan ya meskipun dia tidak sendirian, masih ada adik juga, ada kakak yang ada di sekitar kampung misalnya. Tapi saya tetap memikirkan itu. Artinya saya belum terlalu kepikiran misalnya bagaimana kalau kemudian saya memilih Amerika yang begitu jauh, yang separuh dunia, posisinya berbeda langsung dari kita di Indonesia misalnya. Kalau di sini misalnya 7 pagi, karena 7 malam kan. Nah itu kan di bumi sebelahnya. Nah jauh sekali gitu ya. Saya jadi akhirnya saya berpikir di negara-negara yang dekat dengan Indonesia misalnya, mulai kayak Australia. Ya kembali lagi ke Australia, saya pernah ke sana seperti yang saya ceritakan tadi ya, mungkin bisa di Melbourne atau di mana lah kota-kota yang secara ini enak gitu ya. Terus kalau di Asia mungkin Singapura misalnya, saya bisa jadi pertimbangan. Kalau India sudah enggak, karena saya akan bawa anak tentu saja sama istri. Saya mempertimbangkan masa depan mereka dan kenyamanan mereka. India untuk seorang sendiri, oke. Kita bisa menikmati India dengan sendiri. Betul. Kalau India dengan anak kecil, ya ini bisa dibilang sebagai bacaan-bacaan awal ya, prasangka awal. Tapi saya sudah memberikan keputusan sendiri terhadap apa yang saya tahu itu gitu. Ini wilayah saya sendiri. Belum gitu kalau ke India misalnya. Kalau ke Turki sendiri, saya sebenarnya masih tetap akan melanjutkan riset saya tentang Turki, penerjemahan karya-karya sastra Turki tentu saja. Tetapi untuk kuliah di sana lagi belum terlalu prioritas. Banyak alasan sebenarnya. Tapi saya akan tetap misalnya untuk kunjungan pendek ke Turki tentu saja akan tetap saya lakukan. Semoga panjang umur dan kita sehat semua ya, karena saya butuh untuk memperdalam Turki di beberapa bagian. Itu saja. Seperti saya katakan di awal ya, ini simpel sebenarnya ya, soal kenapa anak kampung bisa keluar negeri atau apa. Apalagi di era sekarang itu bukan sesuatu yang terlalu istimewa. Sebenarnya sesuatu yang istimewa bagi kita itu. Jadi kita betul-betul mendalaminya, meyakininya, itu sudah menjadi keistimewaan. Tapi kalau sekedar keluar negeri itu sekarang udah bukan sesuatu yang wow. Nah, kemudian kenapa orang kampung seperti saya bisa keluar negeri? Ya, kalau kembali kepada khazanah kosmis pemahaman dan pengetahuan kampung, tentu saja ya itu karena istilahnya ya, saya ya diberikan kemudahan lah begitu. Jadi doa ibu menyertai saya. Kita gak kebayang misalnya di kampung saya yang seperti ini gitu ya, yang jalan tidak beraspal misalnya kan, listrik pun baru masuk tahun 2017 misalnya.
bisa kebayang bagaimana bisa keluar negeri. Nah, kenapa itu saya bisa keluar negeri kalau kemudian mau dipertanyakan kayak gitu, mau ditanyakan kayak gitu. Lebih karena ini alhamdulillah ya, saya bersyukur karena saya tuh diisi gitu ya. Ketika saya di pondok, khususnya di Anoko ya, saya itu diisi betulan oleh beberapa persinggungan pengalaman bacaan. Saya membaca satu peristiwa di luar negeri, saya membaca cerita-cerita sastra dari luar negeri, saya membaca sedemikian banyak hazanah reportase yang dimuat di koran-koran, misalnya kayak Kompas, Jawa Pos kan ada internasionalnya, itu ada internasional. Itu yang membangun saya untuk, wah ini banyak di luar gitu. Sehingga apa keterbatasan itu nggak ada, yang disebut sebagai keterbatasan yang benar nggak ada. Orang menjadi terbatas ketika dirinya tidak mampu melampaui, itu baru terbatas. Jadi keterbatasan itu sangat nisbi. Siapapun bisa melampaui kalau saya kira. Artinya kita bisa memberikan batas, ataupun keterbatasan itu pun bisa membendung kita. Tetapi kalau misalnya di waktu bersamaan kita ingin melampaui, ingin menembus batas itu, ya bisa. Apa yang nggak bisa? Ya bisa semuanya gitu. Makanya saya katakan sejak di awal, ketika misalnya kita mau bercita-cita ke luar negeri, mau studi atau apa, ya siapkan. Nah kalau misalnya belum punya pikiran kayak gitu, ya berarti satu ya doa orang tuanya harus diperkuat, support bacaan-bacaannya harus dipersiapkan ke anaknya, sehingga dengan begitu secara natural anaknya itu punya mimpi. Kayak gitu. Ketika anaknya punya mimpi, nah itu yang saya sebut sebagai pengalaman yang saya kira sangat bagus ya. Tetapi ini keluar negeri itu bagi saya sama sekali bukan soal gaya-gayaan, enggak. Luar negeri itu adalah sebentuk keberlanjutan dari mencari ilmu. Jadi seterbatas apapun misalnya berada di kampung yang sangat terpencil ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau kemudian ukurannya bisa kita cek ya, untuk konteks Jawa misalnya, itu untuk Jawa. Jadi saya ingin mempertegas bahwa keterbatasan itu nisbi. Terbatas-batas itu nisbi, border itu nisbi. Kita bisa membentuknya sendiri karena kita merasa tidak mampu, atau memang batas itu sendiri yang mengkerangkeng kita karena ada hal-hal lain. Misalnya secara kultural, secara ekonomi, secara sosial kita kalah dari batas itu. Kemudian batas itu memperkuat. Tetapi ketika ada seorang anak, remaja, mahasiswa sudah menyiapkan dirinya, saya bisa belajar betul secara tekun. Waktu yang awalnya 1 minggu dibuat main-main 2 hari misalnya, ketika dijumlah, perkecil lagi, jadi persisten betulan. Ya main-main oke, untuk menikmati hidup ya, untuk merefresh ya, untuk mempersegar ya, karena kalau setiap hari terus belajar kan bisa boring dan bisa bunuh diri kalian itu. Jadi harus dinikmati, olahraga, main apa segala macam, tetapi ditata lagi, bisa, tentu saja. Strategi khusus ya, saya nggak punya strategi khusus. Tetapi tentu saja soal pengelolaan waktu, bagaimana kita menyiapkan, misalnya kalau ketertarikan kita adalah studi ke luar negeri, dan itu pun mencari beasiswa, maka prestasi, keaktifan, terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang positif secara umum berdampak baik kepada banyak orang, itu biasanya jadi hal nilai-nilai penting, jadi pertimbangan utama, termasuk ya ini ya nilai akademik ya, apa istilahnya, nilai-nilai kita, EPK dan segala macam harus tetap diperkuat itu. Tetapi yang jauh lebih penting adalah seberapa penting kamu bagi orang lain ya, bukan kemudian ingin mengatakan bahwa orang-orang yang dapat beasiswa keluar akan mempunyai banyak manfaat kepada orang lain, enggak, itu nanti itu definisinya. Tetapi harus ditanam di kita sendiri, seberapa bermanfaat kita, seberapa banyak kegiatan sosial kita, seberapa banyak penelitian kita, sehingga dari situ karya-karya kita, sehingga dari situ akan tampak, oh anak ini, calon ini punya kemampuan yang bagus. Istilahnya ketika dapat beasiswa keluar, maka kita kembali akan berkarya lah, gampangnya begitu. Nah, kesadaran itu, apa yang saya jelaskan tadi, itu menjadi semacam strategi saya. Makanya saya akan memperbanyak karya saya, riset-riset saya misalnya.
kegiatan-kegiatan sosial saya, sosial project, aktivitas apa itu diperbanyak. Nah dari situ kemudian tentu saja yang paling dasar adalah kemampuan bahasa kita gitu ya. Nah kemampuan bahasa kita ini nggak main-main ya, itu harus kewajiban. Misalnya maksud saya bahasa yang saya sebut di sini ya kewajiban bahasa ya. Misalnya kalau ke luar negeri otomatis bisa Inggris dengan skor berapa, kalau IELTS 7,5 atau sampai 8 misalnya. Kalau TOEFL 500 sampai 550. Nah itu harus sudah tidak bisa dinegosiasi. Harus betul-betul dipersikap. Tetapi kemudian bagi beberapa calon peraih beasiswa yang dalam dirinya itu punya isi ya, pengalaman organisasinya, karya-karyanya, riset-risetnya, keterlibatan karya dengan masyarakat apa segala macam kokoh, sementara bahasa Inggrisnya lebih lemah dikit, itu biasanya lolos juga. Yang paling penting kemudian adalah mengatur waktu. Mengatur waktu itu penting teman-teman. Kalau waktu kita kocar-kacir, naudzubillah ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Taruhlah misalnya kalau di Jogja, waktu kalian hanya banyak habis di kafe pun itu tidak baca buku, tidak nulis, tidak searching apa segala macam, lebih ya kalau di kafe kemudian bawa HP atau bawa laptop dengan konsen kayak gitu, saya nggak ada masalah ya, mengembangkan diri ya. Tapi kalau misalnya habis hanya untuk ya ngelamun atau ngobrol, itu eman sekali. Jadi teman-teman pemuda ya, mahasiswa khususnya ya, harus manajemen waktunya diatur sedemikian rupa. Ya, yang paling penting juga kalau bagi saya ya, ini personal saya, membaca ya. Membaca itu sangat penting. Makanya saya sering kali bilang ke teman-teman mahasiswa saya ya, coba sekali-kali kubur dirimu itu tanda kutip ya, di kos misalnya. Selama 3 hari jangan pernah keluar sebelum menyelesaikan buku apa misalnya. Itu sempat saya mengintrik mahasiswa saya. Ya biar ini buku-buku yang rumit dibaca gitu ya. Kalau yang dari ilmu sosial buku apa, kalau yang dari taruhlah misalnya sains ya, baca apa ya terserah gitu. Tapi setidaknya semakin kuat struktur kita ini. Itu aja. Soal mimpi tentu saja ada ya, tapi saya tipe orang yang punya keinginan tentu saja, punya mimpi, tapi sekaligus juga menyerahkan mimpi itu. Tapi saya mempersiapkan tentu saja, kemudian menyerahkan kepada yang di atas, kepada Allah. Bagaimana jalan hidup saya akan berkembang kayak gitu. Jadi bukan kemudian saya terlalu muluk-muluk dengan mimpi. Tapi satu hal yang terkait dengan mimpi di ranah akademik, misalnya bagaimana saya apa istilahnya ya, melakukan tridharma perguruan tinggi lebih bagus, misalnya pengabdian, pengajaran, penelitian, tentu saja itu jadi satu hal yang harus memang sebuah kewajiban, tapi sekaligus juga jadi mimpi-mimpi saya untuk diperkuat gitu ya. Karir di akademik semakin bagus, baik lah istilahnya ya, bukan mentereng tapi baik aja dan punya kebajikan bagi saya dan orang lain tentu saja. Terus kemudian terkait dengan mimpi-mimpi yang sifatnya sosial ya, juga saya punya. Misalnya saya itu dengan salah satu guru saya ketika di pesantren, misalnya ditanyain, kamu hidup sedemikian rupa, kuliah sedemikian rupa, apa kebermanfaatanmu terhadap sekitarmu? Dalam konteks sekitar di sini adalah kampung saya, kampung yang begini-begini. Itu menjadi semacam pertanyaan yang terus menggema dalam pikiran saya. Jadi saya tuh mempersiapkan diri saya untuk tanda kutip ya hadir di kampung ini, meskipun secara fisik saya tidak hadir. Jadi apa istilahnya, saya beri kebermanfaatan. Salah satu skema yang ingin saya bikin ke depan ya, bukan sekarang ya, karena sekarang saya masih banyak hal ya, semoga panjang umur. Misalnya saya ingin memajukan di sektor pertanian tembakau, misalnya saya ingin memberikan ruang kepada masyarakat untuk tembakau ya, yang kayak gini nih, tembakau kayak gini nih, tembakau Montorna, tembakau khususnya tembakau kampung saya yang namanya Tanggulun, itu tembakau terbaik gitu ya. Jadi merek-merek kayak Jisamsu ya di sini rujukannya. Makanya bagi teman-teman yang kenal saya, tentu saja saya sangat lumayan memperkenalkan tembakau kampung saya, karena itu salah satunya. Biar tembakau ini dikenal, orang-orang silahkan datang ke kampung ini, kontak orang-orang kampung ini untuk membeli tembakau misalnya. Itu salah satu jalan saya. Di samping misalnya ke depan saya akan menyiapkan skema lebih oke lagi, taruhlah seperti koperasi gitu ya. Bagaimana ketika mau musim awal saya bisa ngasih uang ke masyarakat gitu, biar jadi modal misalnya, biar tidak hutang terus kan. Sebagai masyarakat kita kan masih hutang rentenir, jadi ya masih hutang 1 juta maka 3% baliknya misalnya, harus kayak gitu. Jadi saya salah satunya di sektor itu. Terus kemudian di sektor pendidikan ya, nanti ke depan saya ingin bikin apalah yang sifatnya
ruang bacaan, ruang bermain bagi masyarakat di sini, dalam konteks masyarakat di sini. Itu aja. Sebenarnya pengalaman yang sangat saya rasakan ya, dengan saya studi taruhlah sampai sekarang ya, terus kemudian dengan ya oke lah karir kalau disebut seperti itu sampai sekarang ya misalnya, ya saya bersyukur untuk itu. Ini terkait dengan apa ya, saya seringkali berpikir bahwa privilege orang itu, keluarganya, keturunan apa segala macam, itu cenderung kalau dalam konteks kampung ya, cenderung menjadi semacam kesimpulan. Oh itu anaknya ini, oh itu anaknya si guru ini, apa ini misalnya. Jadi kayaknya sudah terdefinisikan bahwa keluarga itu menentukan sekali. Nah ini yang menjadi pikiran dan concern saya gitu ya. Jadi dalam konteks kampung, dalam bentuk orang-orang yang tidak punya ya, kalau saran saya itu image saya itu harus dilepas. Jadi kita kembali, ini penting, ini kembali kepada potensi diri kita masing-masing. Diri kamu sebagai manusia, silahkan ini dipahami bahwa diri kalian adalah manusia yang secara esensial itu sama dengan yang lain, derajatnya sama. Otak kita sama ini di sini semua, hati kita juga mungkin segini aja. Cuma soal bagaimana kita menempanya, perangi di situ kuncinya. Terabas di situ. Orang tidur kamu bangun misalnya, orang leha-leha kamu konsentrasi membaca, belajar. Orang santuy kamu fokus. Artinya harus rebut itu. Pada akhirnya ketika diasah, maka mutiara itu akan berkilauan. Nah, gitu loh. Nah, itu saran yang paling apa ya, yang kalau disebut sebagai saran dari pengalaman saya gitu. Itu enggak ada duanya. Karena kalau misalnya sudah orang kampung, aksesnya terhadap pendidikan susah, tidak belajar juga, banyak main juga, ikut kultur kaya, kultur gaya, kultur apa misalnya, ya sudah tercerabut betulan dan tidak akan dapat apa-apa. Nah, bagi teman-teman yang dari kalangan kecil, kalangan tidak ekonomi tidak mampu, dari kampung, dari desa misalnya, yang paling penting itu teman-teman harus mempersiapkan diri sematang-matangnya, mau kemana langkah hidupmu. Dan ketika mau ditanya mau kemana, ini harus dipahami bahwa tidak satupun orang ya, tidak satupun kita itu tidak bisa melakukan atau mencapai apapun. Bisa, kita itu bisa mencapai mimpi yang kita impikan, apapun itu. Ya tapi tentu saja dengan izin Allah ya, izin yang di atas ya. Tetapi bisa. Kamu mau apa? Tapi yang paling penting adalah kepantasanmu. Nah ini kelompok-kelompok kita tentu ya bilangnya, pantaskan dirimu, gitu. Pantas enggak dirimu mendapatkan itu? Sudah berjuang kamu enggak untuk mendapatkan itu? Sudah mempersiapkan enggak kamu itu? Sudah secara infrastruktur, suprastruktur kamu bisa enggak menyiapkan itu? Kan kira-kira begitu. Jadi semua unsur dalam diri kita itu harus sudah dipermatang. Terus kemudian yang kedua, ini terkait mental kita. Begini, orang miskin, orang tidak punya, orang dari kampung, yang kalian punya hanya ego, mental. Pegang itu, terabas semua orang. Kamu punya mental memang betul orang miskin. Tunjukkan dirimu apa adanya. Tunjukkan. Kamu gak bakal bisa kemudian orang kampung, orang gak punya uang, ternyata gayanya minta ampun, gaya Jaksel misalnya, Jakarta Selatan dengan apa. Enggak bisa. Tunjukkan dirimu. Tapi asah ini mental ini. Kamu menjadi dirimu sendiri tapi asah. Tunjukkan, oke, saya punya kemampuan saya begini. Tapi saya punya otak, saya punya mental, dan saya punya moral. Moral saya tidak bisa dibeli. Nah, ini manusia yang utuh ini naik gini ini. Tunjukkan. Ada orang basa-basi, lawan. Wah, itu anak-anak muda kampung yang hebat loh itu. Jangan nempel sana sini, enggak, itu eman. Asah dirimu, kilaukan dirimu sebagai mutiara. Terabas yang macam-macam ini, mental itu. Nah ini tidak mudah memang. Ini butuh tempaan, dibentur, kemudian terbentuk. Ini memang persoalan serius ya, karena memang sistem sosial kita sudah agak kocar-kacir memang di aspek ini. Ketika aspek sosial kita, sistem sosial kita yang kocar-kacir ya, kita harus mulainya dari mental kita, dari ego kita. Kita punya ego, asah, kuatkan, tapi jangan egois ya. Ego sebagai sebuah basis gitu ya,
untuk kita bertindak, berkeyakinan. Maksud saya berkeyakinan ini adalah persisten melakukan sesuatu yang kita punya misalnya. Dari situ kita akan kuat untuk ini, untuk untuk meraih cita-cita gitu. Terima kasih untuk channel Roma Ebu. Jadi Roma Ebu, Roma itu rumah, Ebu itu ibu, rumah ibu. Nah, silahkan subscribe channel di bawah ini sudah lengkap, dan saya senang sekali karena yang punya channel ini adalah adik saya sendiri. Saya sebagai kakaknya tentu harus support gitu ya. Dan saya senang ketika misalnya di Jogja ketemu dengan channel ini. Kerinduan saya terhadap kampung karena di waktu bersamaan adik saya itu merekam sedemikian banyak peristiwa kampung, dan insya Allah ke depan ini banyak ide-ide baru yang akan digarap. Banyak sekali tentang kampung, silahkan diikuti, ditonton sesuatu yang unik terhadap kehidupan desa dan khususnya kampung saya. Tanggulun Montornah, Pasongsongan, Sumeneb, Jawa Timur, Sumeneb, Madura, Jawa Timur, ini sudah akan terus berkembang. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan terakhir, apa yang kalian dengar adalah apa yang saya katakan, yang kalian dengar adalah dari mulut saya, tetapi yang ada dalam pikiranmu menjadi opinimu itu bukan wilayah saya, itu adalah wilayah kalian semua sebagai penonton. Itu sebuah statement yang tidak sama pasti dari Jalaluddin Rumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.